106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi, manajemen sektor publik, penganggaran sektor publik, dan laporan keuangan sektor publik. Dalam materi akuntansi, manajemen sektor publik, saya akan membahas fungsi akuntansi dalam organisasi, proses dalam manajerial sektor publik, serta peran akuntansi manajemen sektor publik. Langsung saja, fungsi yang pertama adalah akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang, dikaitkan dengan keadaan ekonomi serta politik saat ini. Pada dasarnya, informasi sebagai alat perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, kemudian informasi kuantitatif atau kualitatif, kemudian informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Kemudian fungsi yang kedua adalah akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Pola pengendali tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi tersebut. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiation bargain. Sedangkan untuk manajemen level lebih bersifat tegas dan memaksa atau bersifat normatif. Namun, untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja, terutama dalam ukur moneter. Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi atau organization control. Sebagai contoh, dalam sebuah investasi, informasi dibutuhkan untuk pengendalian keuangan, yaitu berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, aspek sosial dan politik dari investasi yang diajukan. Selanjutnya, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang berbentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Dapat kita perhatikan bersama-sama skema perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik yang dikemukakan oleh George N. Pendlebury yang membaginya dalam 5 tahapan, di mana yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kemudian yang kedua perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, yang terakhir yaitu pelaporan, analisis dan umpan balik atau feedback. Kemudian pembahasan yang terakhir dari materi pertama ini yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik, yang dimana memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Adapun peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategis, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan, serta penilaian kerja. Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam segi perencanaan adalah membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dan dikaitkan dengan sumber daya yang dimilikinya.
dari segi pemberi informasi biaya, dalam konteks organisasi, sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Dalam proses penentuan biaya terdapat 5 aktivitas, yaitu cost finding atau mengakomodasi data, kemudian cost recording atau pencatatan data, kemudian cost analysis atau analisis biaya, kemudian cost reporting atau memberikan informasi yang lengkap. Penilaian investasi akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kekayaan investasi secara ekonomi dan finansial. Selanjutnya dari segi penganggaran terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya dan sebagai alat stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber dana secara ekonomis, efisien dan efektif, serta adil dan merata. Kemudian dari segi penentuan cost of service dan charging for service membutuhkan informasi akuntansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat. Adapun peranan yang terakhir, penilaian kinerja. Dalam ini, peran akuntansi manajemen adalah membantu dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu penganggaran sektor publik. Yang pertama, kita akan membahas konsep anggaran sektor publik dalam organisasi sektor publik. Penganggaran merupakan suatu proses politik berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik. Namun, pada sektor publik, anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Dalam proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi selesai dilakukan. Adapun aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik yaitu aspek perencanaan, pengendalian, aspek akuntabilitas. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tools. Dalam fungsi ini, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Kemudian, anggaran sebagai alat pengendali atau counter tools. Dalam fungsi ini, anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif sebagai alat pengendalian manajerial. Anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tools. Dalam fungsi ini, anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, anggaran sebagai alat publik atau political tools. Dalam fungsi ini, anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut pada sektor publik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kemudian, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tools.
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakannya. Kemudian anggaran sebagai alat penilaian kerja atau performance measurement tools, yaitu anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Anggaran merupakan alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Kemudian yang keempat, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tools, yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere, yaitu anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau MPR karena jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara masyarakat, mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa dan melakukan boikot. Sektor publik terhadap APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program pemerintah yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Adapun proses penyusunan anggaran tersebut, yang pertama, untuk membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Penyelenggara pemerintah harus mengetahui 4 pokok-pokok prinsip dari siklus anggaran. Pada tahap pertama, yaitu merupakan persiapan anggaran, di mana pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat lagi. Pada tahap yang kedua, yaitu ratifikasi. Pada tahap ini, pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu implementasi atau pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya pelaksanaan anggaran, di mana manajemen keuangan publik harus memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini, manajemen keuangan supplier menciptakan sistem akuntansi keuangan yang handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu pelaporan dan evaluasi. Pada tahap ini, persiapan ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan pada pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka selama laporan diharapkan tidak memiliki masalah lagi. Materi terakhir yaitu laporan keuangan sektor publik. Pada materi ini kita akan membahas teori akuntansi sektor publik, siklus akuntansi keuangan sektor publik, dan format laporan keuangan. Dalam teori akuntansi, sektor publik memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena atau the ability to explain. Yang kedua,
kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Dan yang ketiga itu kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik, yaitu dalam segi objektivitas. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu. Kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi seringkali terjadi masalah, yaitu objektivitas laporan kinerja yang disebabkan adanya benturan kepentingan antara manajemen dengan stakeholder. Kemudian dari segi konsistensi, penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang atau going concern, sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode agar tidak terjadi keputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal. Maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya. Kemudian dari segi daya banding, kendala yang terjadi terkait dengan objektivitas, karena semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding. Selanjutnya dari segi tepat waktu atau timelines, permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Di segi ekonomis dalam penyajian laporan keuangan, kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir dari segi materialitas, yaitu suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Pertimbangan yang digunakan merupakan professional judgment yang mendasarkan pada teknik tertentu. Namun, pada dasarnya terdapat 3 tujuan untuk mempelajari teori akuntansi sektor publik. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Kemudian mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan dan memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dan dari hasil penelitian bersama antara Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik serta berbasis pada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards, dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan meliputi neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit serta perhitungan anggaran. Dapat dilihat siklus akuntansi keuangan sektor publik yang ada di sebelah saya, di mana siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik, siklus akuntansi meliputi transaksi bukti, neraca awal, jurnal, buku besar pembantu, daftar saldo, kertas kerja, jurnal penyesuaian, jurnal eliminasi, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Pada dasarnya, format laporan keuangan dan nomor rekening perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi pengakuan serta pengukuran dengan transaksi juga, dan perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi seperlunya saja. Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik yaitu nota perhitungan anggaran, di mana laporannya menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada akhir periode. Kemudian laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi.
Kemudian laporan kinerja. Laporan kinerja keuangan atau surplus defisit, yaitu pada sektor publik etika pendapatan rata-rata penerimaan lebih besar daripada pasar biaya, jadi surplus, dan sebaliknya disebut perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca dan sebagainya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, yaitu menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama 1 tahun periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan atau neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.